إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Aba Raqib, semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga beliau, usaha dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat Bapak Ibu, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah karena memang waktunya sudah malam, karena waktu sholat isya-nya juga malam. Maka kita akan masuk materi kita. Seperti biasa, kajian kita di kediaman Aba Raqib, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mi'ata Hadisin Mukhtaratin Lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 200 petuah emas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab itu berisi tentang hadis-hadis Nabi yang sahih. Terakhir pertemuan kita Bapak Ibu di bulan Desember. Karena di bulan Januari saya uzur, maka terakhir menurut catatan saya kita sudah menuntaskan hadis nomor 2. Hadis yang berbicara tentang pentingnya menjaga hati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa wajah kita dan harta kita, tetapi yang akan menjadi objek pandangan Allah kelak di hari kiamat adalah hati dan amalannya. Itu sudah tuntas. Malam hari ini kita akan masuk hadis nomor 3, Bapak Ibu. Ternyata kalau saya lihat kitabnya, nomor 3 dan nomor 4 memiliki pembahasan yang sama. Sehingga malam hari ini sekaligus saya akan menyampaikan 2 hadis. Hadis nomor 3 dan hadis nomor 4. Dua-duanya sama-sama berbicara tentang taubat. Jadi kalau hadis nomor 3 diberi judul oleh penulisnya berulang-ulang taubat, mengulang-ulang taubat. Itu nomor 3.
Sedangkan kalau yang nomor 4 judulnya adalah pintu taubat masih terbuka. Jadi sama-sama berbicara tentang taubat intinya. Makanya malam hari ini sekaligus saja nomor 3 dan nomor 4 hadisnya akan kami bacakan. Setelah itu kita mencoba untuk mengupas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 hadis tersebut. Kita bacakan Bapak Ibu sekalian. Hadis yang nomor 3 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nomornya, itu betul. Kalau cetakan terjemahannya itu Sahih Muslim nomor 2323. Nomornya mudah diingat. 2323 itu nomor cetakan terjemahan. Tapi kalau nomor aslinya beda Bapak Ibu. Nomor aslinya 2702. Kita dengarkan. Ayo baca dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan Abu Hurairah baca. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar yang disingkat dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan siap terjemahannya. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah. Silakan. Wahai manusia, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Berarti perintah ya. Ini perintah. Saya ulang. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Kita lanjutkan, belum kelar hadisnya. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Silakan. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi Nabi bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Ini Nabi. Nanti kita akan jelaskan pelajaran apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk bertobat kepada Allah. Karena Nabi sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari berapa kali tadi? 100 kali. Baik, ini hadis nomor 3. Sekarang saya akan bacakan hadis nomor 4. Isinya mirip tentang taubat. Cuman redaksinya beda. Intinya sama tentang taubat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid 3. Nah, jilid 3. Nanti di situ semua kitabnya. Nomornya Ibnu Majah nomor 3449. 3449. Itu nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Kalau nomor asli beda, kalau Ibnu Majah. Nomor aslinya 4253. Ini yang kita baca terjemahan 3449. Sama dari Abdullah bin Umar, sahabatnya sama. Silakan Abu Hurairah baca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan ya sabdanya. Innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Silakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat seseorang selama dia belum berkorban. Baik. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Selama dia belum sakaratul maut. Selama dia belum koma. Nah,
Nah, itu ya. Maka taubat masih terbuka. Tapi kalau sudah nafas mendesak di kerongkongan alias sakaratul maut, maka Allah tutup pintu taubat, Bapak Ibu. Nah, berarti intinya hadis nomor 3 dan nomor 4 sama-sama berbicara tentang taubat. Sekarang kita akan menjelaskan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, maaf ini. Seperti biasanya kan, kita awali dengan biografi singkat nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau 2 bulan yang lalu, Desember, itu kan kita yaitu membahas yaitu tentang biografi sahabat Abu Hurairah. Lalu yang bulan November kita membahas biografinya Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung niat. Itu dari Umar. Nah sekarang biografi putranya Umar bin Khattab. Yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Siapa beliau ini? Abdullah bin Umar. Jadi kita awali ini dulu, Bapak Ibu sekalian, biografinya dulu, ya. Setelah itu kita akan jelaskan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 hadis tadi. Baik, sekarang saya akan sampaikan singkat aja biografi ringkas. Kami nukil dari kitab Siyar A'lam An-Nubala. Bapak Ibu harus punya buku itu. Buku itu bagus. Kenapa? Karena berisi tentang biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Terbit 3 jilid, Bapak Ibu. 3 jilid. Penulisnya yaitu adalah Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Judulnya Siyar A'lam An-Nubala. Itu mana kitabnya. Dan terjemahannya juga sama judulnya. Siyar A'lam An-Nubala. Bagaimana tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini? Bapak Ibu sekalian. Beliau ini termasuk putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara kandungnya istri Nabi yang bernama Hafsah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki putri yang dinikahi oleh Nabi bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Hafsah ini saudara kandung Abdullah bin Umar. Dan Bapak Ibu harus tahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi. Ketika perang Badar dan perang Uhud beliau tidak ikut karena belum balik. Ketika usianya 15 tahun, maka beliau meminta kepada Nabi untuk diizinkan masuk dalam kancah peperangan. Dan Nabi izinkan. Perang apa itu Ustaz? Perang yang diikuti pertama oleh Abdullah bin Umar saat usianya 15 tahun adalah yaitu perang Khandaq. Mohon maaf, perangnya perang Khandaq, betul, perang Khandaq. Maka Abdullah bin Umar saat itu usia 15 tahun. Ya. Jadi ketika perang Badar nggak ikut, perang Uhud nggak ikut karena belum balik. Setahun berikutnya setelah Uhud perang Khandaq, maka Nabi izinkan ikut. Usianya muda, ikut jihad, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan Bapak Ibu harus tahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini dikatakan oleh Nabi, Masya Allah, dipuji oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah bin Umar. Andai kata dia sholat tahajud, sholat malam. Semenjak Nabi mengatakan demikian, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menghabiskan waktu malamnya dengan memperbanyak tidur. Justru dihabiskan waktu malamnya untuk sholat tahajud dan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai akhirnya ini Rasul bersabda, apa kata Nabi? Inna Abdullahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu itu orang soleh, kata Nabi. Jadi waktu malamnya itu dihabiskan sedikit tidurnya, sedikit. Habis untuk sholat malam. Semenjak Nabi mengatakan sesungguhnya Abdullah itu adalah orang yang baik kalau dia mau sholat malam. Sejak itu beliau tidak meninggalkan tahajud. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita saja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah termasuk sosok sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ranking kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Abu Hurairah itu 5.400 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Paling banyak ini Abu Hurairah. Sedangkan kalau Abdullah bin Umar itu 2.630 hadis. Makanya nggak usah kaget ketika panjenengan membuka kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Begitu buka, nama beliau suka menghias dalam hadis-hadis dari Abdullah bin Umar, dari selain Abu Hurairah ya, ini ranking teratas ini, ya itu Abdullah bin Umar separuhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ranking ketiga istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan 2.200-an hadis. Itu Aisyah. Kalau Abdullah bin Umar berapa tadi? 2.600-an, 2630 hadis. Singkat cerita penutup yang perlu panjenengan ketahui. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar nama beliau disebut, paling tidak itu sudah dibatin, terniang-niang. Oh beliau itu begini, putranya Umar bin Khattab. Beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Orang kedua setelah Abu Hurairah. Beliau ini adalah saudara kandungnya Hafsah. Paling tidak ingatlah, beliau ini Bapak Ibu sekalian wafat di kota Mekah. Wafatnya di kota Mekah. Tahun wafatnya 73 Hijriah. Usia ketika wafat umurnya agak tua. 83 tahun. Umur 83. Kalau Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, 90 tahun wafatnya. Ummu Salamah. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu 83 tahun. Nah, dan beliau dimakamkan di kota Makkah, Bapak Ibu. Baik, semoga Allah melapangkan jannahnya untuk beliau radhiyallahu an, dan semoga kita semua mampu mengikuti jejak suri tauladan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa Ustaz yang kita ikuti dari jejak beliau? Mengisi sisa malam kita dengan beribadah kepada Allah. Rajin tahajud. Nah, itu ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk materi inti kita. Pelajaran dari 2 hadis yang kami sampaikan tadi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi hadis nomor 3 dan hadis nomor 4. Dari kitab, sayang kitabnya nggak saya bawa. Ya. Nggak saya bawa. Ada. Bawa sini. Ada bukunya. Buku yang pada waktu itu saya belum memberikan ke Abah Roki, belum ya? Oh tayyib, nanti Anda bawakan ya. Khusus untuk Abah Roki. Jadi nanti yang lain bisa mengcopy ya. Judulnya, karena kalau kita cari di toko buku nggak ada buku itu. Nggak ada. Anda Bapak Ibu mau cari di toko buku manapun nggak ada. Karena saya belinya pada waktu itu di Madinah Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dicari di sini nggak ada. Saya sudah keliling cari. Ya, bahkan di pusat toko buku Arab juga nggak ada. Gitu ya. Bahkan di toko buku terjemahan kitab Arab juga nggak ada. Gitu ya. Jadi judulnya adalah kitab aslinya Mi'ata Hadisin Mukhtaratin Lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya 200 petua emas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 3 dan nomor 4 bercerita tentang taubat. Masih ingat yang nomor 3 tadi apa? Singkat aja, Nabi memerintahkan kita apa? Untuk bertobat kepada Allah. Karena Nabi sendiri setiap hari bertobat berapa kali tadi? 100 kali. Hadis yang kedua, apa tadi kata Nabi? Allah Azza wa Jalla
pasti menerima tobat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di mana tadi? Di kerongkongannya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? 6 pelajaran. 6 pelajaran. Nanti yang nomor 5 ini yang agak banyak. Yang nomor 5 ini yang panjang. 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 hadis tadi. Apa itu? 1. Pelajaran yang pertama ini. Pelajaran yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dan paling banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dan paling banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal, nah ini masih koma kan? Ini ya. Padahal beliau adalah Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi saya ulangi, beliau ini termasuk seorang Nabi yang dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalil yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat jaminan ampunan oleh Allah dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang belum dilakukan itu sudah diampuni oleh Allah. Itu kalau Nabi punya dosa. Padahal Nabi nggak mungkin punya dosa. Nabi ini kan maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita ini adalah makhluk pendosa. Kita ini. Ya. Sedangkan Nabi dan Rasul itu maksum. Mereka terhindar dari dosa dan maksiat. Saya tunjukkan dalil. Bukti bahwasanya Nabi itu dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Ayo dibuka Al-Quran. Suratnya nomor 48 Al-Quran. Surat nomor 48 Al-Quran. Ayatnya surat 48 ayat 1 dan ayat 2. Surat 48 ayatnya ayat 1 dan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Silakan. Telah memberikan kepada kemenangan yang nyata. Lanjut poinnya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad Atas dosamu yang lalu. Loh, Allah akan berikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang telah lalu. Lanjut. Dan yang akan datang. Jelas sekali kan? Lanjut teruskan. Nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW yang sudah jelas mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa yang lalu, kalau ada loh ini, kalau ada, maupun yang akan datang, tapi beliau tetap dalam sehari tobat berapa kali tadi? 100 kali. Bapak Ibu mohon maaf, panjenengan tak kasih bocoran tambahan ilmu. Ada amalan itu Pak, Bu, ada amalan itu yang kalau Bapak Ibu lakukan, maka dosa Bapak Ibu yang lalu maupun yang akan datang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Lu amalan apa itu? Amalannya Bapak Ibu sekalian, amalannya ini ya. Amalannya disebutkan yaitu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalannya yaitu mengerjakan saum,
mengerjakan puasa Arafah, mengerjakan saum Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah, itu menghapus dosa yang lalu maupun yang akan datang, tahun yang lalu maupun yang setahun ke depan. Jadi dosa 2 tahun itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun ke depan. Wih, ini ya, saum Arafah. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nggak ada di sini ya, nggak ada. Saya bacakan aja nomornya Bapak Ibu sekalian. Nomornya 1013. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1013. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Arafah, ghafara lahu sanatan amama wa sanatan khalfahu." Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia diampuni tahun depan dan tahun ke belakangnya. Masya Allah. Beda kalau puasa Asyura. Asyura ini 9 dan 10 Muharram. Itu yang diampuni dosanya tahun yang lalu. Sedangkan kalau Arafah tahun depannya. Masya Allah. Ya ini tak Ustaz. Iya, hanya ini amalannya. Amalan menghapus dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kita kembali ke materi kita. Itu tadi pelajaran pertama. Jadi Rasulullah SAW adalah Nabi yang mulia, yang beliau orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah, ya. Bahkan dijamin oleh Allah dosanya yang lalu maupun yang akan datang dihapus oleh Allah. Tetapi tobatnya dalam sehari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul? Kita ini termasuk makhluk pendosa. Ya. Kita ini termasuk makhluk pendosa. Nah, seperti itu. Banyak loh dosa mata. Lu bayangkan. Banyak nggak dosa mata? Banyak. Apalagi dosa lisan. Banyak nggak dosa lisan? Oh banyak. Ya, seperti itu. Ya. Baik itu laki-laki maupun wanita. Banyak. Karena kita ini kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Ya. Apalagi wanita, mohon maaf. Ya. Terkadang tanpa dia sadari, dia yaitu memperlihatkan auratnya. Ya, banyak wanita yang yaitu terkena dosa dalam dosa dalam hal tabarruj. Tabarruj. Apa itu tabarruj? Yaitu menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Perhiasan. Wanita pakai cincin, ya. Lalu kemudian pakai gelang. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, itu tabarruj. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, wanita yang suka memamerkan perhiasannya, maka kata Nabi, itulah wanita munafiqat. Wanita munafik, tabarruj. Ya. Apalagi bukan perhiasan, sebagian anggota tubuhnya yang termasuk aurat diperlihatkan oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu dosa. Tangannya, punggung tangannya, ya. Terus kemudian kakinya. Maka sadar tidak sadar banyak wanita yang melakukan seperti itu dosa. Maka segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, kita tidak memiliki yang namanya al-ismah, kemaksuman. Kita nggak maksum. Sekarang yang nomor 2, pelajaran yang kedua. Yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya taubat. Jadi taubat ini wajib, Bapak Ibu. Hukumnya fardhu ain. Fardhu ain. Harus dilakukan setiap muslim dan muslimah. Wajib. Mana dalilnya? Dalil. Allah berfirman suratnya surat At-Tahrim. Kita dengarkan. Surat nomor 66. Ayo dibantu. Surat nomor 66 itu At-Tahrim. Betul ya? At-Tahrim ya. Ayatnya ayat 8 Bapak Ibu. Ayat 8. Kita dengarkan. Apa betul taubat itu adalah wajib? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Kita dengarkan baik-baik terjemahannya. Silakan. Stop. Saya jelaskan dikit. Bapak Ibu mohon maaf. Ketika Bapak Ibu membaca ayat-ayat Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tolong dipastikan ayat itu turun di Madinah. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu ayat yang Madaniyah turun di kota Madinah dan ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Mekah, cirinya setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu pasti turun di kota Madinah. Pasti. Itu cirinya itu. Ayat-ayat Madinah itu diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dan Bapak Ibu juga harus tahu ayat-ayat Al-Quran yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu jumlah totalnya dalam Al-Quran sebanyak 88 kali, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga harus tahu, surat yang paling banyak diawali ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Maidah. Jadi bukan Al-Baqarah. Al-Maidah. Al-Baqarah itu ranking kedua. Al-Maidah itu paling banyak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu. Terakhir, ya, saya nyampaikan materi ini ada kajian khusus, saya sampaikan di Prapen, ya, rutin itu ya, yaitu tentang tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, perhatikan ya, setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu mengandung dua kemungkinan. Anda ingat-ingat. Bapak Ibu begitu membaca lembaran demi lembaran Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, setiap ya ayyuhalladzina amanu, lihat belakangnya, mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau tidak perintah. Kemungkinan kedua, larangan. Larangan. Contoh ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Lihat belakangnya. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Loh perintah. Ada lagi yang larangan. Contoh Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu. La takhunullaha war rasul. Wa takhunu amanatikum. Wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Loh larangan. Termasuk yang akan dibaca Abu Hurairah. Lihat kalimat belakangnya. Ulang lagi Abu Hurairah. Wahai. Lihat belakangnya. Lihat. Apa itu? Perintah. Jadi setiap setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak larangan, perintah. Itu begitu cirinya. Nah, mulai sekarang kalau baca Al-Quran lebih khusyuk lagi. Jadi begitu baca pasti tahu begitu ya ayyuhal. Oh setelah ini pasti kalau tidak perintah larangan. Baik, dan ini turun di Madinah. Termasuk ini turun di Madinah. Ulang lagi Abu Hurairah, silakan. Orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Nah, perintah kan? Setiap perintah itu mengandung unsur wajib, Bapak Ibu. Sehingga taubat itu wajib fardu ain. Ini ayatnya. Kalau hadisnya yang tadi di awal kajian kita, sabdanya Nabi, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Nah, itu ya.
Baik, terus lanjut Abu Hurairah. Lanjutkan ayatnya, silakan. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Lanjut. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. mudah-mudahan yang dimaksud kata kamu dalam ayat Al-Quran ini, kita yang hadir di majelis taklim ini. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kelak di yaumil akhir Allah masukkan kita ke dalam jannahnya yang kekal nan abadi. Kita lanjutkan. Sekarang ada kisah menarik di situ. Silakan Abu Hurairah. Silakan. Ayo baca. Lanjutkan aja. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nah, terus kemudian sambil mereka berkata, stop. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini membutuhkan cahaya, Bapak Ibu. Setiap kita ini butuh bekal cahaya untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang tidak memiliki bekal cahaya, jangan harap bisa melintasi yang namanya sirat. Jembatan yang melintang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Orang kalau nggak punya cahaya, nggak mungkin bisa melewati sirat. Nggak mungkin. Makanya kita butuh bekal cahaya. Bapak Ibu nggak usah kaget. Nabi mengajarkan kita amalan-amalan yang bisa memberikan cahaya kepada kita. Apa itu? Di antaranya baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kapan itu tiap Bapak Ibu? Jumat, ya, hari Jumat atau malam Jumat. Atau kapanpun hari-harinya. Baik. Yang kedua, amalannya tidak mencabut uban, rambut putih. Jangan mencabuti uban. Karena uban itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan cahaya nanti di hari kiamat. Jangan mencabuti uban. Di antaranya lagi amalan yang lain yang bisa mendatangkan cahaya yaitu berwudu. Ya, tidak pernah lepas dengan air wudu. Nah itu ya. Termasuk di sini ada doa. Doa minta cahaya. Ayo coba. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Apa doanya? Silakan Abu Hurairah. Wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Lanjut. Terus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ada doa supaya Allah memberikan kita cahaya. Doa akan pergi ke masjid. Gimana itu? Doa ketika akan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Wa an yamini nuran. Wa an yasari nuran. Wa fauqi nuran. Wa tahti nuran. Wa amami nuran. Wa khalfi nuran. Wa azim li nuran. Ya Allah. Jadikan cahaya dalam hatiku, berikan cahaya dalam hatiku. Berikan cahaya pada penglihatanku, pendengaranku, kanan kiriku, atas bawahku, depan belakangku. Dan besarkan cahaya itu untukku ya Allah. Loh, orang itu butuh cahaya. Ya, baik, jadi kembali ke materi kita. Bahwasanya hukum taubat wajib. Fardu ain, itu materi pelajaran nomor 2. Sekarang pelajaran nomor 3. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Nggak boleh. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Ini kitabnya nggak ada, saya bacakan aja. Saya bacakan. Silsilah Hadis Sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nomor hadisnya Bapak Ibu 1794. Silsilah Hadis Sahih nomor 1794. Jilid 1 itu. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Mati ini. Baterainya mungkin. Enggak. Oh. Ocas. Pakai ini aja sebentar. Gak apa-apa.
Ini aja enggak apa-apa. Iya. Nomornya 1794. Saya bacakan. Bersumber dari sahabat Al-A'mashi radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Artinya, bersikap tenang dalam segala hal, bersikap tenanglah dalam segala hal, kecuali ketika beramal untuk akhirat. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan bersikap tenanglah, slow, gak usah gesusu dalam segala hal. Dalam segala hal. Kecuali perkara-perkara akhirat. Gak boleh ditunda-tunda. Gak boleh ditunda-tunda. Urusan akhirat tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Makanya Bapak Ibu, maaf ini perlu saya sampaikan, ada 7 amalan di dalam Islam ini yang dikerjakannya harus cepat-cepat. Gak boleh ditunda-tunda. Sekarang. Gak boleh besok, nanti saja. Gak boleh menunda-nunda. 7 amalan. Apa itu? Yang pertama adalah menyegerakan sedekah. Sedekah Bapak Ibu, disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Sekarang. Sebab ada kemarin yang bertanya, Ustadz, ini kan masuk bulan Rajab Ustadz ya? Iya, ini bulan Rajab. Sebentar lagi kan Sa'ban. Iya, Sa'ban, betul. Zakat saya itu Ustadz 1 tahunnya, haulnya, itu jatuhnya ya Rajab ini Ustadz, Rajab. Kira-kira Ustadz, lah sebentar lagi kan Ramadan Ustadz, Maret itu. Saya tunda Ustadz, tak bayarkan nanti Ramadan. Saya pengen dapat pahala berkali-kali lipat. Boleh enggak? Ya enggak boleh lah. Karena sudah haul, ada hanya orang yang Anda tunda. Nanti perkara Ramadan, Anda ingin sedekah, silakan. Sebab ada orang itu nunda-nunda sedekah menunggu momen. Momen yang tepat. Jangan. Sekarang. Kita nggak tahu umur kita. Jangan sampai kita seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ayo, surat nomor 63. Kita dengarkan. Surat 63 itu surat apa? Al-Munafikun. Ayatnya ayat 10. Surat 63 Al-Munafikun ayatnya ayat 10. Allah Ta'ala berfirman. Ngeri nih di sini ya. Allah Ta'ala berfirman Al-Munafikun ayat 10. Nah ini. Silakan. Lanjut. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali. Nah ya kan, ketika sakaratul maut, ajal sudah berada di tenggorokannya, lalu dia menyesali. Apa kata dia? Silakan. Wahai Rabb kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian kami sedikit waktu lagi. Dia minta kematiannya ditunda. Dia minta waktu sedikit saja. Tujuannya untuk apa? Lanjut. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Aku akan bersedekah. Terlambat. Ya, terlambat. Menyesal itu selalu ada di akhir. Makanya saya ada judul kajian khusus. Kalau nggak salah di YouTube sudah ada. Angan-angan mereka yang telah tiada. Itu judul kajiannya. Angan-angan mereka yang telah tiada. Jadi mereka yang terkungkung di alam kubur. Mereka yang mendekam di alam barzah. Mereka yang sekarang berada di alam transit. Alam penantian. Menunggu kiamat. Mereka itu pengen hidup ke alam dunia untuk melakukan amal soleh. Terlambat. Makanya mumpung kita dikasih rizki, mumpung kita dikasih kekayaan harta, mumpung kita dikasih hidup. Makanya katanya Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum ketemu 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sempitmu. Terus apalagi? Mudamu sebelum tuamu, hidupmu sebelum matimu.
Jangan nunda-nunda. Sekarang. Mumpung ingat masa muda dulu kita penuh kelam. Masa muda kita dulu kelam. Ya, kita ya pasti punya masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Maka taubat kepada Allah segera. Jangan nunggu besok saja, nanti aja awal bulan, nanti saja nanti masuk Sa'ban, nanti aja ketemu Ramadan, nanti saja kalau pulang dari umroh, nanti saja kalau mau haji, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah pensiun, telat. Ya, karena yang tahu umur hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 4. Hah? Oh iya, tadi belum ya? Ya, tak kasih bocoran tadi ya. 7 amalan yang tidak boleh ditunda. Harus dilakukan cepat-cepat. Nomor 1 bersodako. Yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian adalah menyegerakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Terutama maaf ini, ibu-ibu wanita. Ya, ibu-ibu wanita. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan. Saya punya materi judulnya bayar utang dalam masalah ibadah. Bayar utang dalam masalah ibadah. Contohnya, saya sebutkan tadi ibu-ibu. Misalnya nih, ini sekarang tanggal 2 Februari. Seorang wanita sudah tahu, ini tanggal di mana saya haid. Tapi hari ini saya belum haid. Baik, ternyata mestinya sudah haid. Itu ya. Kan banyak wanita itu yang maju, kadang tanggalnya mundur, beda-beda tiap kondisi wanita. Ternyata besok adzan subuh, ternyata dia tidak segera langsung sholat subuh. Gak segera. Jadi ketika adzan subuh, 4 pukul lebih dikit, 4:08 kalau gak salah ya, subuh ya. Dia sholatnya itu nanti 4:30 atau 4:30 lebih. Jadi tidak langsung sholat, tidak langsung ambil air wudhu, ditunda-tunda. Kira-kira 4:30 atau 4:30 lebih dikit, dia ke kamar mandi ternyata flek. Berarti haid. Memang tanggalnya tanggal haid. Baik, maka saat itu dia utang sholat subuh. Utang. Nanti kalau dia sucinya sepekan kemudian. Sucinya 7 hari berikutnya, sucinya di waktu Isya. Misalnya, maka dia harus mengqadha sholat subuh di waktu Isya itu. Harus dibayar itu. Sebab kata Nabi, apabila dia melakukan 1 rakaat itu, 1 rakaat, ternyata dia keluar flek, misalnya dia merasa ya ada sesuatu yang keluar, maka dia itu tidak utang. Karena 1 rakaat berarti dia sudah mendapatkan sholat. Banyak wanita kayak gini, waktunya zuhur tidak langsung segera, ditunda-tunda. Engkau jam 1 baru sholat, ternyata flek yaitu haid, utang sholat zuhur. Loh asarnya utang? Enggak. Karena asar dia sudah keluar darah. Zuhurnya itu yang utang. Lah subuhnya? Enggak. Lawang dia sudah sholat subuh. Ya zuhurnya itu toh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini menunjukkan hati-hati. Sholat jangan ditunda-tunda. Segerakan. Sekarang. Itu nomor 2. Nomor 3. Mempercepat langkah saat membawa jenazah. Jadi jangan ditunda-tunda. Mempercepat langkah saat membawa jenazah. Cepat. Ya dipercepat. Jangan proses merawat jenazah, jangan diperlambat. Nunggu keluarga yang dari luar kota, yang keluarga dari luar pulau, dan seterusnya. Wah ini kasihan jenazahnya. Apalagi kalau jenazahnya orang soleh, dia pengen cepat-cepat mendapatkan nikmat kubur. Pengen disegerakan. Ya, kita lanjutkan. Terus yang nomor 4, amalan yang harus disegerakan. Menutup hutang. Segerakan. Karena apa? Ruhnya mukmin kata Nabi terkatung-katung. Gak bisa masuk surga karena utang. Bahkan kata Nabi dalam riwayat Muslim, meskipun dia mati syahid, tetap gak bisa masuk surga. Karena utang. Segera tutup hutang. Ya. Hutang itu menjadi penghalang. Ya. Apalagi sekarang banyak bermudah-mudahan orang itu utang. Ya. Sudah rajin taklim, tapi nggak ngerti muamalah, akidahnya bagus, muamalahnya cacat. Ada nggak yang kayak gini? Ikhwan yang hutang tapi nggak bayar, muamalahnya cacat, modalnya modal afwan ya, lu kayak tunggali, modalnya afwan, ya,
Dulu ketika utang enak. Makanya betul, Nabi itu kalau sholat, setelah innaka hamidum majid, Nabi yang memperbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Lalu Aisyah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau ketika sholat sering membaca doa berlindung dari utang? Karena orang utang itu suka dusta. Enak, orang utang itu enak. Yang utangi tidak pakai rewel. Ketika dia dipinjemi, Pak saya butuh ini, kamu butuh berapa? Sekian juta, toyib. Anak transfer ya sekarang ya. Enak, gak rewel. Tapi kenapa begitu ditagih rewel? Terus mesti modalnya afwan. Afwan, afwan. Loh. Gini, belajar tauhid, muamalahnya cacat. Ya iki. Ya, seperti ini. Gak punya adab, gak punya akhlak. Gak boleh. Kalau sudah belajar akidah, belajar tauhid, terapkan itu. Iya, tepat janji, harus bayar. Seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Lupa aku utang sampean 1 juta, Pak. Sampean itu loh, harta sampean buka lemari isi nih. Loh, niat ngemplang ini berarti. Bilang, oh kamu niat minta, jangan niat utang. Ini bahasa sudah punah ini, ngemplang ini ya. Ini bahasa sudah punah, bahasa kletek, Bapak Ibu. Jadi nyegerakan untuk utang. Itu. Terus yang nomor 5, menyegerakan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan. Jangan ditunda-tunda nikah ini. Jangan. Ya. Sebab kalau ditunda-tunda itu fitnahnya besar. Mana dalilnya? Tirmidzi minta tolong Pak Dion. Nah, antum Dion Pak Dion kan? Nah, sama-sama. Sama namanya. Ya. Tirmidzi ini kuning-kuning, warna kuning. Jilid 1. Ya. Nomornya belakang 1085. 1085. Tirmidzi 1085. Ayo. Masalah nikah jangan ditunda-tunda. Ayo 1085. Silakan. Nama orang terakhir, perawi terakhir. Dari mana itu? Betul. Silakan. Al-Muzanni. Silakan. Isi sabdanya. Maka apabila datang kepadamu orang yang agamanya dan akhlak budi pekertinya baik, nikahkan anak wanita kalian. Lanjut, teruskan. Terus. Kalau kalian tidak laksanakan maka akan terjadi fitnah. Apa katanya sahabat? Akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Terus. Apa kata para sahabat? Ya. Lanjut. Meskipun yang melamar itu orang miskin, orang tidak kaya, Nabi ngulang lagi. Kalau yang datang itu agama, akhlaknya baik. Lanjut. Jawabannya Nabi. Isinya. Maka nikahkanlah dia. Terus. Nabi SAW mengatakannya sampai 3 kali. Karena sahabat tanya sampai 3 kali. Meskipun tidak kaya, tetap jawaban Nabi, nikahkan. Kalau tidak, muncul fitnah besar. Apa fitnahnya? Salah satu bentuk fitnahnya, salah satu aja akan kehilangan kesempatan laki-laki pelamar berikutnya yang akhlak dan budi pekertinya sebaik yaitu pelamar yang pertama. Kehilangan kesempatan. Nikahkan. Ya. Mestinya orang tua itu kalau datang ikhwan, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Ya. Sama orang tua unggah-unggung, akhlaknya luar biasa. Ya. Ternyata pekerjaannya Senin Kamis. Mestinya pihak perempuan berkata, mestinya ini calon mertua yang benar ini, mestinya. Kamu tidak usah ribut masalah pekerjaan. Saya yang akan mencarikan kamu kerja. Cuman 1 tok yang tak minta sama kamu. Oh, saya minta sama kamu 2. Anak saya ini, anak perempuan saya tidak pernah saya sakiti. Tak pukul tidak pernah. Mulai kecil, tak pukul tidak pernah. Tapi jangan kau sakiti dia. Ini 1. Yang kedua, saya tidak minta apa-apa sama kamu. Urusan kerja, aku sing delekno. Yang penting kau bawa anakku dan cucuku nanti sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Sanggup enggak kamu jalankan? Itu dong.
Ada mertua yang kayak gini kira-kira? Ada? Ya, mestinya begitu. Urusan kerja tak carikan. Ya, yang penting bawa anak saya sampai ke jannah. Itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Sekarang enggak, yang dicarikan sendenan nih Bapak Ibu ya. Sendenan itu ya ada dua, ada yang triplek, ada yang beton kan gitu ya. Ya, kita lanjut. Sekarang amalan nomor berapa? 6. 6 yang harus disegerakan ya, segerakan. Menyegerakan taubat, ya ini bahasan kita. Taubat itu disegerakan, wajib hukumnya. Jangan ditunda-tunda. Segerakan. Dalilnya mana? Dalilnya tadi. Ayo dibaca ulang. Yang Ibnu Majah tadi. Nomor 3449 tadi. Ibnu Majah. 3449. Abdullah bin Umar. Ayo. 3449 Ibnu Majah. Ya. Innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Silakan. Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seseorang selama dia belum koma. Nah, selama dia belum koma, nafasnya terengah-engah, sebelum nafasnya ada di tenggorokan. Nah, itu ya. Maka tobat masih terbuka. Segera. Yang terakhir, yang ketujuh, amalannya menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Ada orang itu adzan maghrib tetap tidak berbuka. Kita tanya, lupa kenapa kok tidak segera dibatalkan puasanya? Insya Allah sampai terawih nanti saya masih kuat Ustaz. Ini bukan kuat-kuatan ini. Ini syariatnya adalah berbuka saat matahari Saya tanya sama Bapak Ibu, panjenengan kalau berbuka puasa itu menunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Jujur selama ini. Adzan maghrib atau matahari terbenam? Puasa itu kaitannya sama matahari atau adzan? Kalau sholat kaitannya adzan atau matahari? Sholat, adzan kan? Masuk baru kita sholat. Kalau puasa, matahari terbenam baru berbuka. Selama ini kita nunggu apa? Ya wis, iya. Apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Karena kita tidak mengetahui, yaitu terbenamnya matahari. Kita tidak berada di ketinggian puncak gunung atau berada di pesisir pantai. Sehingga bisa mengetahui sunset. Ya, sunset. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi nomor 7 menyegerakan berbuka. Sekarang yang nomor 4 ya. Pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4. Manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya khilaf. Manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya khilaf. Dan dosa, kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Namanya manusia. Baik. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Ibnu Majah. Nomornya 3447. Mundur. 3447. Ibnu Majah. Manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya khilaf, dosa, kecil maupun besar. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Silakan. Setiap anak Adam mempunyai kesalahan. Duh, itu jelas. Ulang lagi. Setiap anak Adam mempunyai kesalahan. Orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang terbaik itu, lanjut. Dan sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang yang terbaik adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan, ia sesali dan dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Itulah manusia terbaik. Jadi segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang nomor 5. Lah ini yang tadi saya singgung agak panjang. Nomor 5 ini. Yang nomor 5, syarat-syarat taubat agar diterima oleh Allah.
Syaratnya taubat agar diterima oleh Allah. Gimana Ustadz? Syaratnya taubat kita supaya diterima oleh Allah. Syaratnya ada 10 Bapak Ibu. 10 syarat supaya doa taubat kita diterima. Ingat-ingat ya, 10 syarat. Kalau nanti catatannya tertinggal, ya saya share nanti materi ini dalam bentuk PDF ke Abah Rokib sama ke Abu Hurairah atau mungkin jamaah yang lainnya. Saya akan share nanti. Ya, 10 syarat. Mudah-mudahan, waktunya sudah jam 9 ini ya. Syarat pertama adalah mentauhidkan Allah. Harus mentauhidkan Allah. Tanpa tauhid, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Berarti Ustadz tidak boleh melakukan syirik. Ya, imannya tidak tercoreng dengan syirik. Tinggalkan segala bentuk syirik dan macam-macamnya syirik. Khurafat, tatayur, tahayul, ya, tiwala, semuanya tinggalkan. Ya, praktek-praktek perdukunan, ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i tinggalkan. Betul-betul mentauhidkan Allah, maka tobat kita akan diterima. Selama itu masih kita lakukan, masih percaya ada hari baik, masih percaya kejatuhan cicak, pertanda sial, masih percaya rumah menghadap ke pertigaan, rumah sial, yang kayak begini, selamanya tobat gak akan diterima. Harus bersih dari syirik. Murni, itu nomor 1 itu. Syarat utama itu, tauhid. Makanya penting belajar akidah, belajar tauhid. Ya, lu bedanya akidah sama tauhid itu apa Ustaz? Beda Bapak Ibu, beda. Jadi kalau tauhid itu hanya berbicara tentang hak-haknya Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya ini tauhid. Tauhid itu cuma bahas ini toh. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Rububiyah meyakini Allah itu pencipta pemberi rizki. Uluhiyah meyakini yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah. Tauhid ibadah itu. Yang ketiga, nama-nama Allah, asma wa sifat. Nah kalau akidah, akidah lebih luas Bapak Ibu. Akidah lebih luas. Jadi akidah itu bicara rukun iman. Iman kepada Allah, iman malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, ya, hari kiamat, takdir, itu akidah. Bahkan panjenengan kalau bahas kitab akidah, masalah surga, neraka itu akidah. Bahkan masalah bid'ah sama sunnah, sunnah dan bid'ah itu akidah. Lihat bukunya guru kita Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Judul bukunya Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat isinya, daftar isinya. Tentang sirat, tentang telaga Al-Kausar, tentang malaikat, tentang bidadari. Semua itu akidah itu. Jadi akidah lebih luas daripada tauhid. Tauhid itu ya cuma bahas 3 ini. Haknya Allah. Baik. Makanya harus belajar supaya taubat kita diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Syaratnya taubat harus tauhid. Dalilnya, ayo dibuka. Quran surat nomor 4. An-Nisa. An-Nisanya dibuka. An-Nisanya dibuka. Ayatnya 18. An-Nisa ayat 18. An-Nisa 18. Nah, jelas sekali ayat ini. Allah Ta'ala berfirman An-Nisa 18. Nah, kita lanjutkan. Ya, terjemahnya. Ulang lagi, dan taubat itu dari hingga barulah mereka berkata. Jadi mereka pelaku dosa maksiat itu ketika ajal baru dia berkata. Apa katanya? Silakan. Oh, terlambat. Lanjut bantahannya. Nah ini berarti di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita ada 2 model orang yang tobatnya tidak diterima. 2 model manusia tobatnya tidak diterima. Model pertama,
insafnya ketika ajal. Nafas sudah di kerongkongan, saya tobat telat, nggak diterima. Model kedua, lanjut, ulang lagi dikit mundur, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal. Sedang mereka di dalam kekafiran. Kafir, nggak mentauhidkan Allah. Itu lawannya kafir itu ya mentauhidkan, lawannya tauhid ya kafir. Ini ya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah alias mereka dalam kekafiran, Allah tidak menerima tobat mereka. Terus bagi orang-orang itu, lanjutannya, bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Bapak Ibu tahu bagi orang-orang itu siapa? Ya dua tadi. Yang pertama pelaku maksiat, tobatnya ketika ajal nazak. Yang kedua matinya mati kafir, nggak diterima oleh Allah tobatnya. Berarti syarat tobat harus mentauhidkan Allah. Supaya jelas tak tambahi satu lagi dalil. Tirmidzi jilid 3 ada di situ kalau nggak salah. Tirmidzi jilid 3. Jilid 3, oh enggak di sana ya. Tirmidzi jilid 3. Tirmidzi nomor 3540. Ayo 3540. 3540. 3540. Ayo Tirmidzi 3540. Jelas sekali di situ. Ya, dibaca. Dari mana itu? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami dan dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya benar Adam. Berarti terus Rasulullah bersabda, terus Allah berfirman. Berarti ada qudsi ini. Jadi kalau ada kata-kata Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Apa? Kita dengarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Ya benar Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Silakan. Silakan. Selama engkau minta kepadaku, berharap kepadaku, tidak kepada yang lain, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Terus. Terus. Aku akan ampuni dosamu, aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, sebanyak apapun dosamu, aku nggak peduli. Syaratnya satu tapi, nomor satu, kau berdoanya minta ke aku, bukan ke dukun, bukan kepada orang yang telah mati, bukan kepada ulama-ulama, bukan kepada para habaib yang telah wafat, orang-orang soleh yang telah wafat, bukan kepada wali-wali yang telah wafat, bukan, tapi kepadaku. Niscaya aku ampuni dosamu dan aku nggak peduli sebanyak apapun. Syarat kedua, ya benar Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Silakan. Ya. Stop. Itu sebenarnya terjemahannya perlu dikoreksi. Bukan dosa-dosamu setinggi awan di langit, bukan. Itu yang benar, dosa-dosamu memenuhi langit. Jadi langit ini full sama dosamu, full sama dosamu. Lanjut. Wahai anak-anak Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, ya, kemudian kau memohon ampunan kepadaku, niscaya maka aku akan mengampunimu. Terus. Dan aku tidak akan peduli. Aku tidak peduli lebih banyak daripada langit lagi. Selama kau minta ampunnya kepadaku. Berdoamu kepadaku, minta ampunmu kepadaku. Terus yang ketiga, lah ini tauhid. Yang nomor 3, ya benar Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Silakan. Wahai anak-anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Andai kata kau nanti di hari kiamat datang menemuiku sedangkan dosamu memenuhi bumi. Tadi kan memenuhi langit. Sekarang bumi full sama dosanya. Lanjut. Dan ketika engkau menemuiku nanti di hari kiamat tanpa melakukan syirik, tidak menyekutukanku, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Tak ampuni. Syaratnya satu tapi, tauhid. Baru taubatnya diterima.
dosa diampuni. Selama masih bergelimang sirik, masih percaya mata cedutan katanya dirasani orang, tangan kiri gatelen katanya dapat rezeki, pakai baju kebalik katanya nanti begini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nabrak kucing katanya pertanda musibah. Gak bisa kayak gini. Ini ngotori tauhid yang kayak gini ini. Tawakal kepada Allah. Ya, mau buka toko nyirami air sisa cucian beras, air leri supaya tokonya rame. Pembeli pertama uangnya dikeplek-keplek ke tokonya. Laris. Gak bisa. Gak bisa. Harus tauhid. Tinggalkan yang kayak gini, ini khurafat ini. Khurafat. Ya, itu. Bisa kira. Sirik itu di sekitar kita loh. Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, nomor berikutnya. Sampai 4. Saya tutup sampai 4. Karena ini jadi 1 ini. Nomor 2. Syarat taubat diterima. Nomor 2. Mengadakan perbaikan. Oh jelas. Setelah taubat ya jangan tobatnya tobat tomat. Tobat tapi kumat. Ya. Kan ada orang itu haji tomat. Apa itu? Ketika haji tanah haram tobat. Pulang dari haji kumat. Banyak wanita-wanita itu. Ya mohon maaf ya. Saya kalau lihat itu ketika umroh haji. Saya kalau bawa jamaah itu, ya Allah, padahal di Indonesia gak cadaran. Ternyata di sana umroh cadaran. Saya pun dipanggil, Ustadz. Oh iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Afwan, anti siapa ya? Afwan. Loh saya ini muridnya Ustadz. Terus apa? Padahal setahu saya gak cadaran nih. Ya, loh kok Ustadz kok tahu? Ya lewat kelewatan soalnya. Gak cadar, di sana cadaran. Kaos tanganan, waduh. Begitu di Indonesia ucul-uculan. Ya apa ucul-uculan? Hah? Bahasa kletek ini. Ya. Ini namanya umroh tomat. Ya. Itu ya. Yang serius, perbaikan. Ya. Semakin lebih baik. Mestinya begitu. Sama suami, lisannya dijaga. Gitu ya. Jangan suka membentak. Gitu ya. Suami juga begitu. Semakin baik dengan istrinya. Setelah bertobat, perbaikan, lebih baik lagi. Terus, ya yang ketiga, sebelum yang ketiga ini, makanya Bapak Ibu, katanya para alim ulama, ketika mengomentari tentang siapa yang layak orang itu beridul fitri. Hakikat idul fitri itu apa? Apakah yang bajunya baru? Bukan. Katanya ulama, laisal aidu liman labisal jadid. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru. Idul Fitri itu yang layak beridul fitri. Mereka yang setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, ketaatannya semakin bertambah. Sholatnya, ibadahnya tambah meningkat. Yaitu orang yang berlayak beridul fitri. Sebab ada orang itu ibadah musiman. Idul Fitri, Ramadan tobat. Ya. Oh tiap malam terawih. Ya. Begitu Ramadan kelar, selesai masjid. Ya. Oleh karena itu nggak boleh. Wong ibadah kok musiman. Ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu ibadah, maka kerjakan ibadah berikutnya. Wong kita ini diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Terus ibadah. Sampai kapan? Sampai mati, ajal. Apa firman Allah? Allah Ta'ala berfirman surat Al-Hijr, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ayat terakhir surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadalah sampai datang ajal, yaitu kematian. Ibadah ini sampai mati. Terus yang ketiga, kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah. Yang nomor 4, syarat terakhir harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada tendensi lain. Tujuan duniawi. Tidak boleh diniatkan karena riya.
ingin dapat apresiasi, pujian orang. Maka kalau 3 tadi itu, 3 itu maksudnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 2 tadi apa? Mengadakan apa tadi? Perbaikan. Yang nomor 3 apa? Kembali kepada agama Allah. Yang nomor 4, ikhlas. Maka tobatnya baru diterima. Dalil surat nomor 4, An-Nisa lagi. An-Nisa lagi ayat 146. An-Nisa ayat 146. An-Nisa ayat 146. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. An-Nisa 146. An-Nisa 146. Ya. Stop. Pelan-pelan. Itu koma itu. Kecuali syaratnya Abu Hurairah, orang yang bertobat dalam ayat itu, lanjut. Memperbaiki diri. Itu syarat nomor 2 yang panjenengan tulis tadi. Dan itu syarat nomor 3, kembali kepada agama Allah. Terus lanjut. Tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Itu syarat yang nomor 4. Masuk di sini. Lanjut. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, tobatnya diterima oleh Allah. Syaratnya itu tadi. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai 4 syarat ini. Syarat yang ke-5 dan seterusnya sama pelajaran yang tersisa tinggal 1. Pelajaran ke-6 insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Atau saya tuntaskan 10 ini. Hah? Kenapa? Sampai jam rolas, oh iya. Baik. Ya. Baik. Nah, ya, saya sendiri juga masih menjalani ini terapi vokal rest ya. Tidak boleh berlama-lama menyampaikan kajian ya. Setelah beberapa waktu yang lalu dilakukan endoskopi. Baik. Jadi kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah menerima taubat kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.